Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kita bertemu kembali di pembelajaran jauh atau pembelajaran daring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Untuk mengawali pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita baca Al-Fatihah. Kalian yang di rumah untuk serta mengikutinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi peradaban Islam masa kejayaan. Adapun pembahasan kali ini yang pertama yaitu periodisasi sejarah Islam. Kemudian yang kedua, kemajuan Islam periode klasik. Yang ketiga, tokoh-tokoh Islam masa kejayaan. Menurut Harun Nasution, periode sejarah Islam itu terbagi menjadi tiga periode. Yang pertama yaitu periode abad klasik pada tahun 650 Masehi sampai tahun 1250 Masehi. Kemudian yang kedua, periode abad pertengahan pada tahun 1250 Masehi sampai dengan tahun 1800 Masehi. Yang ketiga yaitu periode abad modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa kejayaan Islam itu terjadi pada abad 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Periode ini dinamakan periode abad klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau yang disebut dengan Daulah Umayyah, dan kerajaan Abbasiyah atau yang disebut juga dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Tentu, kemajuan Islam Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yang pertama yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran umat Islam mendorong umatnya untuk maju. Boleh dikaji, ajaran umat Islam mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu terjadi asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang nomor dua yaitu gerakan terjemah pada masa periode klasik. Usai penerjemah kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Para pendengar dan anak-anakku sekalian, kemudian faktor-faktor tersebut, adanya penterjemah Al-Quran dengan giat, adanya para arsitektur
itu tidak terlepas para ilmuwan yang ada pada masa itu. Yang pertama adalah Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid itu pada tahun 520 sampai dengan tahun 595 Masehi. Adapun nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah, dan dia wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Masehi, dan beliau menguasai ilmu fikih. Beliau juga menguasai ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, dan astronomi, dan kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain kitab Bidayah Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih, kemudian Kuliah Fi'ati, yaitu buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan para mahasiswa kedokteran di Eropa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu Al-Ghazali. Kita kenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Masehi hingga kemudian beliau wafat pada 505 Masehi. Nama lengkap beliau Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Husla dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Masehi, dan wafat tahun 505 Masehi di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga guru yang zuhud, hidup sederhana, dan tidak tamak terhadap dunia. Beliau belajar di madrasahnya Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkholwat atau mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang ilmu filsafat, beliau menulis kitab Tahafut Al-Falasifah, yang artinya tidak konsistennya para filsafat. Itulah buku-buku karya Imam Al-Ghazali. Yang ketiga yaitu Al-Kindi. Al-Kindi ini lahir pada tahun 805 Masehi sampai dengan 870 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Yaqub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi, kemudian beliau wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif, ilmu filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, ilmu politik, kemudian ilmu musik, dan matematika. Kemudian yang keempat yaitu Al-Farabi. Al-Farabi lahir pada tahun 875 872 Masehi sampai dengan 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasir Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlah Al-Farabi. Lahir di Farabi pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau adalah keturunan Turki. Al-Farabi menekuni dalam bidang ilmu pengetahuan antara logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Yang kelima adalah
Ibnu Sina. Ibnu Sina nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir di desa Absana dekat Bukhara, dan beliau wafat dimakamkan di Hamzah. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran pada usia 17 tahun. Ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani yang bernama Nuh bin Al-Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karyanya terkenal berjudul Al-Qanun fi Atib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran. Demikianlah para pendengar dan anak-anakku semuanya yang saya bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.